Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dalam program Sarapan Ilmu Akuntansi. Kali ini kita akan membahas mengenai peran akuntansi manajemen dalam perusahaan. Untuk itu, simak videonya baik-baik ya. Tahukah kalian, di era globalisasi sekarang ini, munculnya banyak pesaing baru membuat persaingan bisnis menjadi sangat ketat, sehingga setiap peningkatan pendapatan usaha kecil akan berdampak pada perusahaan. Di era persaingan yang ketat ini, perusahaan perlu mengembangkan usahanya dengan menganalisis pengeluaran perusahaan dan keuntungan biaya produksi, sehingga diperoleh keuntungan yang diinginkan. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan melakukan penerapan pada akuntansi manajemen. Lalu, apa itu akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen merupakan identifikasi, pengukuran, pengumpulan, analisis, pencatatan, interpretasi, dan pelaporan kejadian-kejadian ekonomi suatu badan usaha yang dimaksudkan agar manajemen dapat menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. The American Institute of Certified Public Accountants menyatakan bahwa akuntansi manajemen sebagai praktik meluas ke 3 bidang manajemen, di antaranya: pertama, manajemen strategi. Kedua, manajemen kinerja. Dan yang ketiga, manajemen risiko. Manajemen strategi memajukan peran akuntan manajemen sebagai mitra strategis dalam organisasi. Manajemen kinerja mengembangkan praktik pengambilan keputusan bisnis dan pengelolaan kinerja organisasi. Dan yang terakhir, manajemen risiko berkontribusi untuk membuat kerangka kerja dan praktik untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan melaporkan risiko untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu, apa tujuan adanya akuntansi manajemen? Menurut Hansen dan Moen, akuntansi manajemen mempunyai 3 tujuan, di antaranya: pertama, menyediakan informasi untuk perhitungan biaya jasa, produk, atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada model operasional pada sistem informasi manajemen. Informasi mengenai peristiwa ekonomi diproses untuk menghasilkan keluaran atau output yang memenuhi tujuan-tujuan manajemen. Model operasional dari sistem informasi manajemen dapat dilihat pada tahap-tahap berikut. Pertama, ada tahap masukan. Selanjutnya, ada tahap proses. Dan yang terakhir yaitu tahap pengeluaran. Tahap masukan. Tahap masukan adalah data yang direkam berupa transaksi ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan seperti jenis bahan baku, harga bahan baku, upah karyawan, jam kerja, jam lembur, jam kerja mesin, dan lain-lain. Tahap proses. Tahap proses adalah mengubah data menjadi informasi. Contoh proses seperti mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi,
menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dengan menggunakan komputer atau lainnya. Dan yang terakhir yaitu tahap keluaran. Tahap keluaran adalah informasi berupa laporan biaya produk, laporan biaya aktivitas, laporan biaya departemen, laporan pembelian bahan baku, laporan jam kerja karyawan, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai alat pengambilan keputusan. Ruang lingkup akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen berhubungan dengan penyediaan informasi keuangan kepada pihak manajemen atau pihak intern organisasi yang bertanggung jawab memimpin serta mengendalikan operasional organisasi. Karena akuntansi manajemen tersebut berorientasi kepada manajer, maka dalam mengkaji akuntansi manajemen, terlebih dahulu harus memahami proses manajemen dan organisasi tempat manajer bekerja, di mana pihak-pihak intern yang ada pada sebuah organisasi diantaranya adalah manajer keuangan. Manajer keuangan membutuhkan informasi terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan seperti pendanaan modal kerja, beban biaya cost of fund terhadap jumlah modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, tingkat pengambilan investasi, pengembalian modal, rasio keuangan, dan lainnya. Manajer produksi. Manajer produksi membutuhkan data informasi mengenai rincian biaya cost of goods sold atau harga pokok produksi seperti total biaya produksi, biaya per unit produk, beban tenaga kerja langsung, serta biaya overhead lainnya yang secara langsung berperan dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu manajer pemasaran. Manajer pemasaran membutuhkan data informasi seluruh komponen biaya terkait dalam penetapan harga jual produk, penentuan sistem penjualan secara kredit atau tunai, beban komisi penjualan, market fee, serta informasi nilai diskon untuk produk tertentu dalam rangka peningkatan volume penjualan. Dan yang terakhir yaitu top management. Top management membutuhkan informasi ini terkait dengan pengambilan kebijakan strategis perusahaan, misalnya dalam menyusun anggaran, ekspansi usaha, diversifikasi produk, maupun kebijakan investasi lainnya. Nah, teman-teman, telah selesai pemaparan materi kali ini. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton. Sampai dijumpa di video simak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.